sekarang kita mulai ya, sudah jam 2.30. Selamat siang Romo Sambodo, selamat siang Suster, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Syukur kepada Tuhan Allah kita yang hari ini menunjukkan kasih setianya kepada kita semua. Hari ini Dia mengizinkan kita untuk berkumpul di dalam ruangan Zoom ini, memilih untuk berada di sini, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan mengenal Dia lebih dalam lagi daripada tawaran-tawaran yang ada di luar sana. Syukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita pilihan dan kita mau menjawab iya pada panggilan Dia. Oke, kita tahu bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Bagaimana kebaikan Tuhan yang selalu diberikan kepada kita. Sukacitanya hari ini dicurahkan kepada kita semua, agar kita diberikan kekuatan untuk menjalani setiap hidup kita. Mari kita puji Tuhan Allah kita. Kita besarkan namanya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak baginya, sukacita surga nyata penuhiku. Suster, Bapak Ibu yang ada di rumah, kita buka kamera kita bersama-sama dengan kami di sini memuji dan menyembah Tuhan Allah kita. Siapkan hati untuk menerima sukacita dari surga bagi kita semua. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, teguhkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacitanya nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Hadir di tengah-tengah kita. Mari kita tenangkan hati, kita mau memulai persekutuan doa kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada siang hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam nama-Mu. Kami boleh bersama-sama sebagai keluarga besar, keluarga Allah, datang di hadirat-Mu
untuk memuji nama-Mu, menyembah Engkau, dan mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang selalu Engkau tunjukkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau menunjukkan kepada kami betapa Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Engkau selalu menyertai hari demi hari kami Tuhan. Bahkan Engkau mengatakan, rambut di kepala kami pun Engkau tahu berapa jumlahnya. Setiap hari Engkau tidak pernah lepas untuk selalu memberkati kami. Engkau memperhatikan kami sedetil-detilnya. Ketika kami memerlukan pertolongan, Engkau dengan segera menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah musim selalu berganti. Hari boleh berganti hari. Tetapi kasih-Mu Tuhan tidak pernah berhenti. Selalu abadi. Engkau Allah yang setia. Terimalah pujian kami ini. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku.
dan memeliharaku seumur hidupku. Tuhan, tak henti-hentinya kami ingin mengucapkan rasa syukur kami karena begitu banyaknya perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat selalu Kau tunjukkan kepada kami. Di saat kami lemah, Engkau yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi kehadiran-Mu. Ini hati kami Tuhan, hati kami yang jauh dari sempurna. Hati kami yang perlu campur tangan-Mu agar berikan kekuatan kepada kami. Ini hati kami Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu, ya Engkau yang membentuk setiap kami. Hatiku menyembah-Mu tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu.
isi hatiku, hati kami mengasihi Engkau Tuhan. hatiku mengasihimu. Katakan sekali lagi, Engkau mengasihi Dia. Hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, Tuhan, Kau lihat isi hatiku, Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau yang menyatakan keberadaan-Mu di tengah-tengah kami. Dengan iman kami percaya lawatan-Mu hadir di dalam setiap hati kami. Tidak satu pun yang Engkau lewatkan Tuhan, dimanapun kami berada. Bapa, sebentar lagi kami akan duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Engkau telah kirimkan ke tengah-tengah kami Romo Sambodo. Di sela-sela kesibukannya menyempatkan diri untuk mengajar kepada kami. Bapa, biarlah Engkau pakai Romo sebebas-bebas-Mu untuk menyatakan seluruh isi hati-Mu, pesan-pesan-Mu yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami yang hadir pada siang hari ini. Buat kami semua yang ada di sini Tuhan, kami percaya dengan bantuan Roh Kudus-Mu yang baru saja kami terima, kami Kau mampukan untuk mengerti, untuk memahami Engkau lebih dan lebih lagi. Pakai waktu ini sebebas-bebas-Mu Tuhan, kami mau menyerahkan beberapa waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang bekerja melembutkan hati kami, menerima setiap firman-Mu, sehingga kelak Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Ya. Terima kasih. Silahkan Romo. Maaf Romo, mungkin kami yang berada di sini ya, kami sudah mengenal Romo, siapa Romo Sambodo yang ada di Singapura ini. Tetapi mungkin sahabat-sahabat kami yang di luar Singapura belum mengenal Romo. Jadi silahkan Romo memperkenalkan diri. Terima kasih. Nah, yang belum tahu angkat tangan.
Ayo yang belum tahu, belum Yang belum tahu kenal. angkat tangan aja, dan silakan nanti pertanyaannya di chat ya, di chat box. Oke, Hieronymus sudah angkat tangan duluan tuh. Silakan Hieronymus, pengen tahu apa? Ayo Hiro. Belum kenal Romo Sam kan? Semuanya Romo. Semuanya? Waduh. Ya, saya kenalkan aja sebentar ya. Saya adalah seorang pastor di sini, tugas saya di Singapura, dari kongregasi SSCC, Hati Kudus Yesus dan Hati Suci Maria. Atau saya suka cewek cantik. Sukanya senyum cuma-cuma, dan sangat sebel cewek centil. Nah, jadi itu ininya, supaya nanti misalkan ada pertanyaan, silahkan. Sementara saya untuk mendampingi umat KKIS, ya, Keluarga Katolik Indonesia di Singapura. Banyak sekarang hadir dan muncul beberapa kelompok-kelompok, namun biarlah mereka juga dengan isinya masing-masing, dengan diri mereka, ya, saya membantu sejauh mana yang bisa saya buat. Untuk misa KKIS, ya, saya bertugas minggu pertama, ketiga di Saint Bernadette. Untuk bulan ini masih jam 1, bulan depan mulai jam 3 kembali. Kemudian di minggu kedua saya bertugas di OLPS untuk misa bahasa Indonesia. Lalu minggu keempat di Saint Mary of the Angel. Minggu kedua itu OLPS jam 3, kemudian minggu keempat Saint Mary of the Angel itu jam 1. Nah, itu tugas saya. Kebetulan ya boleh sudah berapa ya, 9 tahun di Singapura. Jadi lumayan sudah bisa mengenal jalan. Paling tidak nggak bisa dibohongin, kalau mau dibawa kemana masih tahu jalannya seperti apa. Dan kalaupun dilepasin masih bisa pulang sendiri, jadi nggak ada masalah. Dan sangat bersyukur bisa melayani semuanya. Nah, itu yang bisa saya bagikan. Kalau saya dari keluarga, kebetulan saya punya kakak 2, kakak saya 3, adik saya 1. Ya, saya paling ganteng dalam keluarga sekarang, nggak ada saingan. Karena ayah saya sudah nggak ada, ibu saya juga udah nggak ada, yang lain cantik-cantik semua, jadi saya nggak paling ganteng sendiri di rumah. Nah, saingannya saya sekarang adalah dengan cucu dan ponakan saya aja. Itu yang bisa saya bagikan. Cukup, kalau kurang nanti silahkan masukkan di chat box. Ya. Itu saja, sekarang saya akan mulai dengan share screen ya. Diminta dengan tema Inilah Ibumu. Baik, Maria baru saja sebagai lagunya tadi kita mendengarkan Maria sebagai ratu. Ya. Namun hari ini kita bersama akan melihat, mungkin gambar ini sudah banyak berbicara tentang kita. Ya. Dan masing-masing kita pasti juga sudah punya pengalaman tentang bagaimana mempunyai seorang ibu. Ya. Saya tidak tahu apakah ada di antara kalian yang sampai hari ini tidak menyukai ibumu, mungkin berantem dan sebagainya, masih punya merasa marah dan sebagainya. Semoga setelah ini juga bisa menjadi proses suatu pemulihan. Ya. Karena kalau kita lihat bersama, di mana gambar ini sungguh sangat berbicara. Ya, Maria, Yohanes, kemudian 2 yang lain yang tidak diberi nama, namun kembali sungguh kita diajak untuk melihat sejauh mana gambar ini juga berbicara kepada kita. Yesus yang disalib, Yesus yang dalam penderitaannya, Yesus yang di dalam kesakitannya
masih memperhatikan ibunya. Kita akan melihat bersama dari Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Di sini ada sedikit perbedaan terjemahan ya, antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena dalam bahasa Inggris dituliskan bukan mother, tetapi woman. When Jesus therefore saw his mother, itu tetap sama, and the disciples standing by, whom he loved, he said unto his mother, "Woman, behold thy son." Ada sedikit perbedaan dalam terjemahan. Kalau dalam kitab bahasa Indonesia dikatakan, "Ibu, inilah anakmu." Ya mungkin budaya kita tidak pernah menyebut ibu kita sebagai wanita, gitu kan, kita nggak pernah ya menyebutnya demikian. Namun di dalam yang lain kurang lebih sama. Kalau kita melihat Maria pasti sangat menderita ketika melihat anaknya di kayu salib. Ya. Seorang ibu harus menyaksikan penderitaan anaknya. Seorang ibu harus melihat kesakitan anaknya. Seorang ibu harus bersama-sama merasakan bagaimana penderitaan anaknya tadi. Dikatakan tadi dalam ayat-ayat yang Yohanes dikatakan apa? Inilah ibumu, ya. Dan inilah anakmu. Inilah ibumu. Suatu kata yang sangat sederhana sebenarnya, namun sungguh suatu yang berpenuh makna. Penyerahan resmi Maria menjadi bunda muridnya, dan penyerahan sang murid menjadi anak ibunya. Ya. Yesus masih memikirkan ibunya karena ya ketika dia merasa kalau nanti mati pasti mamanya sendiri. Kalau dia mati pasti tidak ada siapa-siapa. Karena apa? Dalam kitab suci dikatakan juga Yesus mungkin, saya tidak tahu, atau Bunda Maria kurang dekat dengan saudara-saudarinya. Karena apa? Pernah kan mereka mencari Yesus yang 3 hari hilang ataupun tidak makan dan sebagainya. Mereka mau mengambil paksa Yesus dan mengatakan apa? Yesus adalah sedikit kurang waras. Yaitu salah satu yang pernah kita dengar juga di dalam kitab suci. Maria yang berada di kaki salib menjadi bunda gereja saat menerima kasih Yesus dan menerima semua orang yang diwakili oleh murid Yesus murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes sendiri. Jadi di sini ada seperti sebuah serah terima. Yesus menyerahkan ibunya dan ibunya menerima murid-muridnya. Maka mereka semuanya menjadi satu di dalam rumah yang sama. Paus Fransiskus mengajak kita dan meminta kita agar peringatan Santa Perawan Maria Bunda Gereja dalam liturgi yang dirayakan pada hari Senin setelah hari Minggu Pentakosta. Tujuannya apa? Supaya Bapak Suci ini mendorong untuk kita meningkatkan pertumbuhan rasa keibuan gereja. Ya, rasa keibuan gereja. Gereja di sini dengan huruf besar adalah bukan gedungnya, tetapi manusia-manusianya. Di dalam diri para imam, kaum religius, dan umat beriman. Serta
pertumbuhan rasa hormat yang sejati kepada Bunda Maria sendiri. Jadi komplit ya. Pertumbuhannya komplit, tidak hanya satu sisi atau untuk kelompok tertentu, tetapi untuk semua anggota gereja yang ada. Maria Bunda Gereja. Sementara Paus Paulus ke-6 mengatakan bahwa Maria terberkati sebagai Bunda Gereja, yaitu untuk mengatakan bahwa semua orang Kristiani, umat beriman, dan juga para imam yang memanggilnya Bunda yang dikasihi, dan menegaskan bahwa Bunda Allah harus dihormati dan dipanggil oleh seluruh umat Kristiani dengan gelar-gelar yang lembut ini. Ya, salah satu gelarnya atau beberapa gelar di sini saya tuliskan adalah Maria Bunda Gereja, Bunda Sang Penebus, dan juga Bunda Allah. Mungkin bisa melihat gambar yang sederhana, ungkapan iman dari si penggambarnya. Ya. Betapa damainya si kecil di dalam pelukan Maria. Betapa damainya si kecil dengan ketenangannya dia bisa menikmati kebersamaan dia dengan ibunya. Boleh dibayangkan barangkali ketika kita masih kecil, apakah juga kita boleh mengalami hal yang demikian? Atau mungkin di antara kita tidak pernah mengalami karena orang tua kita sudah tidak ada saat melahirkan dan sebagainya. Saya hanya mengajak untuk melihat gambaran ini, gambar sederhana ini, untuk melihat sejauh mana sih Maria di dalam kehidupan kita, atau Maria yang Bunda Allah juga merupakan Bunda kita. Maria yang mengalami luka duka di kayu salib, di bawah kaki salib Yesus, itu juga teringat akan kata-kata Simeon ketika menerima Yesus saat dipersembahkan di bait Allah, bahwa suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Dan Maria merasakan itu saat dia menyaksikan sendiri anaknya digantung di kayu salib. Maka gambaran ini, kesedihan Maria, bahkan di sini ada dengan 7 tombak. 7 tombak yang menembus hatinya. 7 tombak yang melukai dirinya. Maka kata-kata Simeon, nubuat Simeon ketika Yesus diterima saat masih bayi, sungguh terjadi ketika Maria mengalaminya ketika ia menyaksikan sendiri kematian putranya. Inilah anakmu, inilah ibumu. Satu hal yang Yesus minta untuk ibunya, yaitu agar jangan bersedih. Bahwa dengan kata-kata ini, Yesus memberikan jaminan bahwa mereka akan bersama-sama dengan ibunya. Dan mereka akan menggantikan saya, di sini adalah menggantikan Yesus sendiri, agar ibu tidak kesepian. Juga dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan hidup Maria sendiri. Anda bayangkan, saat itu Yusuf pasti sudah meninggal, dan sebagai seorang janda tanpa anak dalam kehidupan budaya saat itu, ya hampir boleh dikatakan tidak memiliki arti apa-apa. Perkataan Yesus ini tidak hanya memberikan penghiburan, harapan, dan jalan keluar kepada ibunya, tetapi juga kepada murid-muridnya yang merasa sedih. Jadi kedua belah pihak. Padahal kita tahu bersama, Yesus posisinya hampir meninggal. Ya.
posisi Yesus hampir meninggal. Dan mereka akhirnya tinggal bersama-sama. Ya. Ketika Yesus mengatakan hal itu, maka Yohanes menerima Maria sebagai ibunya, dan Maria menerima Yohanes mewakili murid-murid yang lain sebagai anaknya. Dengan demikian, kelangsungan dari Bunda Maria sendiri boleh dikatakan terjamin. Ya. Jadi mari perhatikan bersama bagaimana Yesus yang dengan situasinya masih bisa memberikan perhatian kepada yang lain. Di sini juga saya mengatakan Yesus mengasihi Maria sesuai dengan kebutuhannya. Di sini Yesus mengajak Maria bahwa dengan mengatakan, inilah ibumu, inilah anakmu, mau mengajak Maria untuk memperluas pandangannya. Ya, memandang Yesus bukan hanya sebagai anaknya saja, relasi antara ibu dan anak, namun juga relasi dia sebagai Tuhan dan manusia. Ya. Jadi kata wanita tadi, woman tadi, menjadikan Maria lebih mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Jadi perubahan katanya di situ. Ya. Kalau Yesus mengatakan dengan ibu atau mother, berarti ya hampir sama sebagai hubungan antara anak atau relasi hubungan darah saja. Nah, kenapa kok figur ibu ya yang dipakai? Bahwa ya kita manusia yang pertama-tama kita kenali dari kelahiran kita adalah figur satu wanita ini, figur ibu. Ya, figur ibulah yang paling pertama kita kenali. Juga figur ibu yang bisa menjadi, dan kita merasakan hampir semua, memang tidak 100%, ya, bisa menjadi figur yang melindungi. Figur yang bisa berbuat apa saja dan akan melakukan apa saja bagi keselamatan anak-anaknya. Mungkin Anda yang merasakan kepahitan boleh membantah. Oh, Romo, ibu saya tidak demikian. Oke, case by case nanti kita melihatnya ya. Tapi secara umum, ya, secara umum demikian. Karena yang pertama kali dikenali oleh seorang anak adalah ibunya. Sorry, di sini kurang D ya. Yesus menyadari bahwa ibu yang melahirkan dia, yang menyusui, merawat, ibu yang sangat berperan dalam kehidupannya, supaya ibunya tidak terus berduka. Ya. Inilah ibumu, inilah anakmu. Dan ia mempercayakan ibunya kepada murid-muridnya untuk saling memperhatikan. Ya. Jadi tidak saling membiarkan, untuk saling memperhatikan. Bagi Yesus, menyerahkan ibunya adalah suatu bentuk kasih yang amat dalam, sebagaimana tadi saya telah katakan. Ya. Seorang janda dalam budaya Timur Tengah tanpa anak ataupun anaknya meninggal, sudah pasti boleh dianggap dia tidak bisa mendapatkan kehidupan. Dengan penyerahan ini, bahwa Yesus ingin agar kasih sayang seorang ibu yang sudah dialaminya juga dapat dialami dan dirasakan sepenuhnya untuk kita, terutama ya saat itu adalah para murid. Ya, para murid yang sedang dalam kondisi yang sedih juga, takut dan sebagainya. Ya.
Walaupun sedang menderita, Yesus masih memperdulikan perasaan ibunya. Dan Yesus berempati dengan ibunya. Ya, sering kita, semoga tidak, ya, banyak di antara kita kadang-kadang merasakan, sudahlah, aku sudah cukup membuat sesuatu untuk mama. Sudah cukup membuat sesuatu untuk orang tuaku. Penyerahan ini, inilah ibumu dan inilah anakmu, juga bisa menjadi tanda bahwa Allah memberikan bukti selalu hadir bersama kita, terutama di saat-saat kesedihan yang mendalam, kesusahan, ketidakpastian, kegelapan hidup, dan saat dirasakan Tuhan tidak ada. Ya. Allah sudah memberikan bukti, dan Allah tidak hanya memberikan janji, tetapi Dia membuktikan janjinya, aku akan senantiasa bersamamu selalu. Itulah janji Allah. Ya. Apalagi kalau kita bersama-sama tadi pagi atau hari ini sudah membaca firman Tuhan dari Injil hari ini, kita akan bisa sangat banyak belajar sesuatu tentang kasih Allah di sana. Nah, melihat itu semua, dengan tema inilah anakmu, inilah ibumu, apa sih yang bisa kita buat? Ya. Kita diundang untuk apa? Ya. Diminta untuk apa? Supaya paling tidak kita bisa melakukan sesuatu. Dua kata yang hari ini kita dengar, yang hampir mirip, inilah ibumu, inilah anakmu, mengajak kita untuk menghormati orang tua kita, apapun alasan dan situasinya. Ingat, 10 perintah Allah, hukum kelima. Di sini dituliskan dalam Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah ibumu, supaya apa? Lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya. Menghormati orang tua apapun alasan dan situasinya. Mungkin kalau Anda saat ini sudah sebagai seorang tua, orang tua, lalu anak-anakmu sudah cukup bertumbuh, Anda boleh membayangkan dan melihat, kalau aku sebagai orang tua saat ini, anak dengan kondisi anakku yang demikian, apakah aku juga merasakan perasaan orang tuaku karena perhatian yang aku berikan? Lalu kita juga diajak untuk memperhatikan dan memelihara hidup mereka. Memperhatikan dan memelihara hidup mereka. Saya tidak tahu jumlah anggota keluarga kita masing-masing, namun saya bersyukur dengan ibu yang saya miliki, dengan 4 yang lain, beliau bisa membagikan segala sesuatunya. Kurang barangkali secara materi, namun saya merasakan cukup, lebih bahkan, ya, lebih dari cukup. Nah, mungkin bagi kita, sejauh mana aku bisa memberikan perhatian dan memelihara hidup mereka. Lalu kita juga diajak untuk berbela rasa dengan orang lain, melampaui kepentingan kita. Terutama ini berbela rasa dengan orang yang tidak kita sukai ketika mereka sedang dalam situasi yang tidak nyaman. Ini yang mungkin paling sulit kita buat. Lalu juga perkataan itu mengajak kita untuk bergantung terus dengan karya Tuhan. Mau menerima dan terbuka, ya. Mendahulukan Tuhan di dalam hidup kita. Kan Tuhan katakan, akulah ibumu, inilah anakmu.
Ya. Lalu mereka bersama-sama tinggal. Bersama-sama tinggal di sini adalah mereka juga membangun keintiman keluarga dan sesama di dalam iman. Mendahulukan Tuhan dalam perintah ini seperti apa? Banyak yang bisa dibuat ya mendahulukan Tuhan. Apapun alasan kita, ya mungkin 2 tahun barangkali di antara kita nggak bisa ketemu, ataupun mungkin yang sudah boleh ketemu, dan juga ada yang baru kehilangan orang tuanya, keluarganya, dan sebagainya. Bagaimana kita bisa mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kesedihan kita, di dalam ketidaknyamanan hidup kita. Tadi kebersamaan antara murid-murid Yesus dan Maria adalah membentuk sebuah keluarga. Namun di situ bukanlah keluarga inti. Ya. Keluarga inti memang sangat penting, tetapi keintiman iman, ya, persekutuan, lebih dari ikatan keluarga untuk saling menjaga dan memberkati. Dalam Matius 12 ayat 50 dikatakan, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ini peristiwa di mana ketika Yesus sedang mengajar, ibu dan saudara-saudarinya mencari dia. Yesus mengatakan hal ini. Lalu juga kita diajak untuk membangun kekuatan iman dan persekutuan. Ya, ayat 27 tadi, mereka tinggal bersama-sama. Sejak hari itu, mereka bersama-sama tinggal di dalam rumah itu. Keintiman iman membuat orang percaya memiliki saudara dan kekuatan. Saudara di dalam iman. Dan juga saudara seiman bukan merupakan ancaman, sehingga tidak terjadi kegaduhan di dalam pelayanan. Nah, maka saudari-saudaraku, kalau memang masih ada kegaduhan di dalam pelayanan, lihatlah kembali dan tengoklah kegaduhan macam apa dan apakah itu dasarnya iman atau bukan. Maka kita akan bisa melihat dan memperhatikan sendiri. Dalam Lukas 8 ayat 21 dikatakan, ketika ada orang memberitahukan kepada Yesus, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau, Yesus menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Ya. Kembali yang tadi di Matius, ini di Lukas 8, sama-sama hampir diperluas semua. Ya, diperluaskan semua. Sehingga terlihatlah bagaimana harapan Yesus untuk sebenarnya kita semua, bagi kita semua. Ya. Lalu juga komunitas, tadi adalah komunitas perdana, para murid Yesus bersama dengan Maria. Nah, saat ini komunitas kita adalah komunitas gereja. Dalam komunitas ini diharapkan kita dilatih dan belajar untuk mewujudkan kasih yang agung. Kasih yang tidak lagi memikirkan kepentingan diri sendiri. Ya, kasih Yesus ini, kasih karena dia merelakan diri dan memberikan dirinya. Ya, hari ini bacaan Injil hari ini, kasih Allah Bapa yang memberikan putranya, kemudian kasih Allah Putra yang memberikan nyawanya, dan mengajak kita semua untuk memberikan diri kita bagi kepentingan sesama. Terima kasih ya Romo, hari ini kita santai ya bincang-bincang. Kita semua yang ada di sini senang sekali. Santai gitu suasananya dan sangat terbuka, ada yang sharing, ada yang bertanya, sehingga hari ini bisa menjadi lebih hidup.
Ya, terima kasih untuk yang sudah bertanya hari ini. Romo, nanti habis ini ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, habis ini kita akan lanjutkan dengan foto bersama, lalu pengumuman, baru satu lagu dari kami ya, lagu Maria, kemudian ditutup dengan doa dari Romo dan berkat penutup. Romo, ada satu titipan doa. Saya sudah kirim ke nomornya Romo juga untuk Bapak Gunawan Siswanto. Nanti mohon untuk dibantu didoakan. Untuk kata penutup, apakah ada kesimpulan mungkin dari Romo yang terakhir untuk pesan kami semua, ibu-ibu dan juga bapak yang hadir? Terima kasih. Apa yang kamu terima, Tut? Aduh, saya kok malah ditanya. Lah iya. Apa yang kamu terima bisa kamu pahami. Oke, kalau saya pribadi, saya mendengarkan ini tadi ada pemahaman baru ya. Kalau untuk saya, Romo, tadi ada dikatakan yang tentang woman itu loh. Pertamanya saya menganggap bahwa agak kasar gitu ya. Kok dibilang woman gitu, kayaknya kok kayak nggak kenal, ini kan ibumu gitu. Tapi setelah mendengarkan penjelasan dari Romo, saya mengerti ternyata bukan sebagai ibu, tetapi menerima Yesus itu sebagai juru selamat. Itu saya. Ya, itu yang pemahaman baru yang saya pahami siang ini. Aduh, dinilai enggak ya? Wong sharing kok takut. Baik Ibu Bapak, saudara-saudariku semua, ya saya berharap bahwa apa yang kita sama-sama terima, kita sama-sama perhatikan juga bisa membantu kita untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Kalaupun hal itu tidak baru, ya mungkin untuk mengingatkan kembali bagaimana kita sebaiknya dan harus menjadi apa ya, dalam keluarga, terutama untuk para ibu, para mertua, ya. Kembali saya selalu ketika di pengantin-pengantin itu saya mengatakan kepada para mertua, berilah kesempatan anak-anakmu, menantu-menantumu untuk bisa bertumbuh. Namun satu hal yang baik, mungkin bagi para menantu ataupun juga mertua, karena dalam bahasa Inggrisnya kan mother-in-law, father-in-law, daughter-in-law, son-in-law ya. Ya. Coba kalau in-law-nya itu semua dibuang, maka akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa indah. Ya. Bukan lagi mother-in-law atau mertua, tetapi in-law-nya dibuang. Hanya mother, father, bapak, ibu, anak. Ya. Anakku perempuan, anakku laki-laki. Ini akan menjadi proses menumbuhkan keluarga yang jauh sangat luar biasa manfaatnya. Karena ketika selalu in-law-nya yang diangkat, yang terjadi adalah sesuatu yang saling bertabrakan kepentingan. Ya. Semoga apa yang menjadi contoh, inilah ibumu, inilah anakmu, dan mereka bisa tinggal bersama dalam kasih dan saling menguatkan, itu juga bisa bertumbuh di dalam keluarga. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Sekarang kita mau foto bersama dulu. Siapa yang mau foto ya? Susan atau Sundari ya? Oke. Silakan Bapak Ibu untuk membuka kameranya. Wah, sudah cantik-cantik semua ternyata. Aku Tuti yang foto. Ada 3 halaman, mari teman-teman kita mau buka kamera. Halaman pertama ya, 1, 2, 3.
Halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman terakhir. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tuti, Ya, silakan. Ya, terima kasih Susan. Kita lanjutkan dengan pengumuman terlebih dahulu. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Sambodo atas waktunya, atas bincang-bincangnya, atas sharingnya hari ini. Kepada kami semua yang sungguh menguatkan dan semakin kita mengerti betapa kita bersyukur Yesus telah memberikan Bunda Maria kepada kita semua. Terima kasih Romo. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua yang hari ini telah hadir. Kita bersyukur ya, ada dari berbagai macam daerah, ada berbagai macam negara yang sudah join. Terima kasih juga yang telah berpartisipasi hari ini dengan tanya jawab. Terima kasih. Pengumuman berikutnya. Pengumuman berikutnya PD yang akan datang yaitu 2 minggu lagi tanggal 9 Juni pukul 2.30 seperti biasa waktu Singapura atau jam 1.30 waktu Indonesia bagian Barat bersama Romo Antonius Baur Asmoro dengan tema Persembahanku Untukmu Tuhan. Silahkan untuk bergabung kembali bersama dengan kami. Next, ya, kami mengadakan doa rosario bersama. Kami mengadakan doa rosario bersama. Yang akan datang adalah hari Kamis tanggal 26 Mei pukul 2.30 sama juga dengan acara kita PD. Karena hari itu tidak ada PD maka kami mengadakan acara rosario bersama. Kemudian juga pada tanggal 31 Mei kita menutup bulan ini dengan berdoa rosario bersama pada pukul 2.30 waktu Indonesia waktu Singapura. Ya, sekian pengumuman. Sebelum doa penutup kita mau memberikan sebuah penghormatan kepada Bunda kita, Bunda yang kita telah mendengar kisahnya, mendengar dari firman hari ini, bagaimana Tuhan mengasihi kita, Dia memberikan Bundanya bagi kita semua. Mari kita lantunkan pujian hari ini dengan rasa syukur kepada Tuhan, kepada Bunda Maria. Yang ku cinta, merdu menawan hati segala anakmu. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Pasti menang, patutlah nama itu.
Baik, mari kita siapkan hati dan diri kita untuk mohon rahmat kasih Tuhan. Allah Bapa yang makasih, syukur dan terima kasih atas rahmat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami semua atas kesempatan dan waktu yang boleh kami alami dan kami boleh rasakan di dalam kebersamaan ini. Kiranya apa yang telah kami terima sungguh membantu kami untuk semakin boleh bertumbuh di dalam kasih-Mu dan membantu kami untuk boleh semakin memahami cinta-Mu yang luar biasa. Semoga teladan Bunda Maria, Bunda kami semua, sungguh membawa kami boleh semakin dekat kepada kasih-Mu yang luar biasa itu. Juga kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang hari ini hadir bersama-sama dengan kami, kiranya rahmat-Mu melimpah atas mereka dan membantu mereka untuk boleh semakin menemukan Engkau dan membagikan kasih yang mereka alami di dalam kebersamaan itu. Juga kami berdoa secara khusus untuk anak-Mu, Gunawan Siswanto, ya Tuhan, jamalah ia, agar Engkau memberhentikan pendarahan yang ada dan Engkau boleh memberikan pemulihan bagi sakit penyakitnya. Namun Engkau sendirilah yang mengetahui apa yang terbaik untuk anak-Mu Siswanto ini. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa, kami juga mohon kepadamu untuk menjamah saudara-saudari kami yang membutuhkan Engkau, dimanapun saat ini mereka berada, terutama yang ada bersama-sama dengan kami. Mereka yang memerlukan kasih penyertaan-Mu secara khusus, kelimpahan-Mu, agar Engkau memberikan penguatan bagi mereka yang saat ini tengah mengalami aneka masalah yang ada dalam kehidupan mereka, dan juga di dalam keluarga mereka sendiri. Kiranya kuasa kasih-Mu melimpah atas mereka Tuhan, memberikan kekuatan bagi mereka, dan juga membantu mereka di dalam aneka usaha yang mereka lakukan agar kasih-Mu boleh mereka semakin rasakan melalui apa yang mereka terima dari upaya dan usaha mereka. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang, berpisah satu dengan yang lain, melanjutkan aktivitas kami. Kiranya berkat-Mu sungguh melimpah atas kami semua yang hari ini memberikan waktu dan diri kami untuk boleh mendengarkan sabda-Mu, dan biarlah apa yang sudah kami terima ini sungguh memberikan kekuatan bagi kami untuk melanjutkan aneka aktivitas kami. Bantulah kami Tuhan dengan kemurahan kasih-Mu, dan juga bersama-Mu ya Bunda, Engkau yang telah mengalami aneka kesulitan di dalam hidup, bahkan suatu yang sangat luar biasa di dalam kehidupan ini, Engkau memberikan kami dan membantu kami untuk boleh menguatkan kami semua yang akan mengalami hal-hal yang mungkin tidak bisa dan belum bisa kami terima. Namun kiranya kuasa kasih-Mu ya Bunda, keibuan-Mu membantu kami untuk boleh semakin merasakan kasih Yesus Putra-Mu sendiri. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan turun atas kami semua, menerangi dan membimbing kami serta menuntun kami untuk kami boleh melaksanakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan serta-Mu, Dan serta-Mu juga. berkat rahmat Tuhan turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali Oke, lagi, terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih. Doa kami sehat selalu ya kasih, Romo, Romo. di dalam setiap pelayanan. Tuhan Terima kasih, Romo. Terima kasih. Sampai berjumpa 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.